beragam cerita dalam Nusantaraku. Nama saya Ujang Samsudin, ya. Lahir Pandeglang 17/07/1959. Ya. Di sini alhamdulillah saya sebagai pengelola, dipercaya sebagai pengelola TPI 3 yang disebut manajer. Itu kalau menurut saya manajer itu, waduh, satu kebanggaan anugerah dari Allah ya. Kenapa? Kalau mengingat manajer harus berpendidikan kelas apa ya? S2 mungkin ya. Kalau saya S3. Sekolah menengah ke laut. Jadi pengalaman saya sekolah menengah ke laut pendidikannya. Alhamdulillah dipercaya sama boleh katakan kepala dinas waktu itu sejak tanggal 27 Maret 2007. Jadi alhamdulillah saya dipercaya untuk mengelola TPI pada tanggal 27 Maret 2007. Alhamdulillah juga mendapatkan kepercayaan dari pihak nelayan, seluruh pihak dari pihak nelayan atau pihak bakul juga. TPI itu bukan televisi bukan ya, tapi tempat pelelangan ikan. TPI itu tempat pelelangan ikan. Di sini kebetulan belum ada TPI dulu, ya. TPI 1, TPI 2 yang di seberang tuh kan. Nah, sehubungan saya punya pikiran untuk membantu nelayan-nelayan kecil awalnya agar bisa direkrut itu yang tidak tertampung oleh TPI 1 dan TPI 2. Saya cenderung berniat untuk membantu menggali potensi PAD untuk disetorkan ke kas daerah 1, 2, tujuannya untuk merekrut nelayan-nelayan kecil agar nelayan-nelayan kecil itu bisa terurus, terbina di bidang segalanya sesuai kebutuhannya. Kalau keuntungan jelas nelayan merasa diuntungkan dengan adanya TPI karena TPI adalah sifat menyelenggarakan lelang bebas. Siapa yang berani, siapa yang mau, gitu kan? Itu sistem lelangnya itu tarung, gitu. Terus siapa yang paling tinggi harga, gitu kan? Maka nelayan merasa diuntungkan. Karena apa? Ikannya lebih mahal, gitu.
Gus, angkat Gus, berat. Nama Bapak Hendy Amerjon. Kalau profesi ya pedagang ikan. Tiap hari. Kalau di sini dari jam 6.30 sampai sekitar jam 10. Itu bergantung jenis ikan. Ya, kalau misalkan ikan tuna bisa di 25.000 per 1 kilogramnya. Kalau ikan kembung bisa di 23.000. Kalau ikan tongkol nggak jauh dari 15.000. Ikan yang Bapak cari biasanya ikan tenggiri, kakap merah, tuna, cumi, terus ikan jenaha dan lain sebagainya. Banyak sih yang Bapak pakai, itu banyak. Jual langsung dibawa ke Jakarta, ke Muara Angke. Semua ikan beli, cumi juga beli gitu. Hari ini kurang lebih baru 8 kintal ini. Ya kadang-kadang banyak, kadang-kadang tergantung musim ikannya. Kalau lagi banyak ya dapatnya banyak lagi. Kalau lagi sedikit ya otomatis hasil lelang kita juga sedikit. Untuk sekarang ini Bapak jualnya di Muara Angke aja. Oh, itu kan kadang-kadang ke Muara Baru gitu. Langsung berangkat ke Jakarta. Ya, kalau misalnya kita banyak ya sewa mobil sendiri. Kalau misalkan sedikit ya gabung sama teman-teman yang lain. Nggak mesti kita harus sendiri. Yang menawarkan itu adalah juru lelang sebagai menjembatani antara si penjual dan si pembeli. Artinya si penjual itu adalah nelayan, si pemilik ikan. Nah, terus si pembeli itu disebut bakul kan. Si pembeli itu adalah bakul yang tadi pada ngacung-ngacung itu, ya, itu namanya bakul. Artinya si pembeli. Nah, itu kita menjembatani tentang harga. Jadi sejauh mana kekuatan para bakul gitu kan. Apabila yang lebih tinggi itu keberaniannya, itulah yang dapat. Pernah sering di waktu masa terang bulan. Dan terang bulan itu kalau bulannya kelihatan besar, itu kalau di bulan Jawa itu tanggal 12, tanggal 13, tanggal 15. 16 nelayan baru mulai turun lagi. Di tanggal 12, 13 itu total nelayan tidak melaut karena perlu perbaikan, perlu perawatan, perlu servis gitu kan. Yang sesuai dengan keperluan dan kepentingan mereka. Itu mereka pre. Jadi total tidak ada ikan. Itu disitulah TPI bisa libur gitu kan. Awalnya kita sekitar Labuan gitu kan. Awalnya sekitar Labuan, tapi lama-lama dan kelamaan kita cari di antara siapa yang lancar, gitu kan. Termasuk kita keanggotaan misalnya kan, sebagai bakul anggota TPI gitu kan. Sudah berjalan lancar, bagus, ya itu masuk. Terus ada misalnya pendatang gitu kan, yang dikatakan bakul pendatang. Nah, itu mereka harus daftar dulu, daftar nama, terus memberi
semacam jaminan gitu kan, sesuai kebutuhan. Misalnya jaminannya apa, berupa uang, sesuai kebutuhannya berapa, misalnya 1 juta atau 1.500.000, simpan dulu gitu kan di kasir. Nah itu boleh lelang gitu kan. Setelah lelang misalnya dapat misalnya 1.500.000 gitu kan, 1.400.000, itu sisanya dikembalikan. Nah apabila tidak ikut lelang, berarti uang tersebut harus dikembalikan dengan utuh. Di arah Labuan Krakatau ya, Krakatau ya, itu bagian ke baratnya, atau ke sananya ke Panaitan ya, terus ke sananya itu ke daerah Pelabuhan Bakau ya, sana terus, atau sebelumnya di sini Pelabuhan Merak, kadang-kadang lebih lewat sana melautnya ke daerah Karangantu atau ke daerah Cilegon. Saya Madisah ya. Saya tempat tanggal lahir saya Pandeglang. Kalau kelahiran saya tuh tahun 81 kalau lahirnya. Tahu berapa tahun kalau sekarang ya. Lahirnya saya ingat tahun 81. Saya tinggal di belakang SMP 1 Panimbang. RT 5 RW 14. Saya nelayan, kerjaan nelayan. Ya sejak kecil, sejak umuran 17-18 tahun lah. Cara menggunakannya, ya paling kalau kita udah nyampe ke Bagang, kita nurunin waring, turunin pleteng ya. Yang namanya pleteng kan yang itu ya, 1, 2, 3, 4 tuh namanya pleteng. Turunin dulu, baru diturunin waringnya. Waringnya juga kan pakai, kalau kita bilang, nelayan bilang palang waring namanya ya. Pakai perbatang bambu 4 diturunin. Udah turunin kita baru nyalain mesin. Udah nyalain mesin, nyalain lampu gitu. Dirakit aja di darat gitu, dibikin gitu. Gimana bikinnya tuh dari sisi lambung belah kanan sampai lambung belah kiri gitu. Udah melambung baru berdiriin gitu, dipasang tolak, nanti masukin gitu sengkak-sengkaknya, dibor, kasih behel gitu, kasih tali ikat, baru ini pasang geladagnya gitu. Kalau payang kan siang hari, kalau bagang kan malam hari gitu. Ya 1 waring, 2 mesin ya, terutamanya pakai sama lampunya gitu. Terus tambang putaran nih, tambang yang ukuran berapa mili, 15 mili, 20 mili lah. Kalau payang cari ikannya di siang hari, ngelihat pangkat gitu ya. Kalau ada ikan nimbul, jadi ditingkar gitu ya, ditarik rame-rame. Kalau bagang kan kita hanya masang lampu ya, dapat-dapatnya ikan yang masuk ke ini ngudag sinar lampu gitu.
Ya kalau bagang terutama yang paling dicari itu, yang dikejar itu satu teri, dua cumi. Ya tergantung ikan terinya ya. Kalau jenis ikan teri kayak tadi paling 100.000 satu wadah ya. Kalau terinya teri nasi nyampe 150 satu rombong. Ya kalau ngitung per bulan sih kurang tahu ya, namanya jadi nelayan bagang gitu ya. Kadang dapat, kadang enggak gitu. Ya kalau lagi ada milik ya, kalau per bulannya itu ya, kalau di global tuh ya lumayan lah gitu. Ya kalau lagi nggak ada ya namanya juga di laut gitu ya. Ya sukanya ya kalau lagi banyak ikan gitu ya sukanya. Ya kalau dukanya ya itu kalau udah dihantam badai. Kalau nelayan yang namanya bisa ini kan memprediksikan kalau bulan 12 sampai bulan 2 itu udah jarang yang ke tengah bagang, udah di darat semua. Kalau dari bulan 11 sampai bulan 2 lah, itu nggak jarang yang berani ke tengah. Kalau udah bulan 3, bulan 4 sampai bulan 10 itu menghadapkan cuaca tenang gitu. Jadi cuaca bagus lah. Ya kalau sampingan kadang-kadang kalau lagi musim barat ya, kalau musim badai sekarang kan menghadapi, kalau timuran ya menghadapin teduh. Kalau itu sampingannya paling ya kerja di darat gitu, seadanya aja, ketemunya aja gitu ya. Kalau lagi ngebeca gitu. Kalau kerja bangunan gitu aja. Sini ada nelayannya yang ikut kelompok gitu, ikut kelompok nelayan. Ada aja ya dapat sumbangan tali jangkar, waring itu baru 1 kali. Itu ada masukan dari pemerintah. Iya dulu memang ada yang pakai bom laut, tapi sekarang kan udah nggak ada ya, udah nggak pakai lagi, pada semua pada nelayan itu udah nggak pakai. Jadi namanya barang yang dilarang gitu ya. Jadi makanya nelayan tuh lebih memilih istilahnya menangkap ikan istilahnya seadanya aja gitu. Ya pengalaman yang menakutkan yaitu kalau ada badai. Kalau ada badai udah kita istilahnya paling cuaca, misalnya kalau ada badai ya kita naikin waring, jaga keselamatan kita. Kalau waring udah di atas, namanya kita ada di atas ya. Kalau misalnya kita kena tingku bating, misalnya saya jatuh kan, kalau waringnya udah di atas kan kita bisa naik lagi. Ya kalau waring di bawah kejeblok ke laut kan kita harus berenang gitu ya. Kalau ada gelombangnya besar kan membahayakan. Kalau waringnya udah di atas kan kita tenang, tinggal masuk ke gubuk aja, udah tinggal nunggu siang, pagi. Nah baru pagi perahu nyandar kita pulang gitu. Kalau bagang ya ditaruh di sini aja gitu, nunggu cuaca tenang gitu. Ya kalau nelayan bagang sih ya kayak gini-gini aja gitu, biasa aja. Ya kan emang pemerintah kan dianjurkan harus pakai pelampung ya. Ya sekarang kan udah namanya udah ahli semua gitu ya. Tapi kan emang keselamatan perlu gitu. Terutama kita kan udah saling hati-hati aja gitu. Kalau misalnya ada badai apa, kita kan lebih baik tenang dulu di atas bagang. Nanti nunggu kapal perahunya nyamper ke kita baru turun gitu. Ya gimana lagi, kita namanya di tengah laut ya. Ya kita tinggal menunggu cuaca reda aja gitu. Walaupun cuacanya misalnya nggak mau reda ya terpaksa kita angkat waring ya seperti semula, dirapihin lagi, masukin lagi, baru kita pulang gitu.